connect sini dia ketemu. Nah, ketemu. Langsung. Tidak ada bacaannya. Begitulah energi. Makanya kalau full energi itu connect dengan semuanya. Makanya masak. Maka Nabi itu begitu jalan, semuanya ucap salam kepadanya. Minta keselamatan. Menghidupkan energi itu dengan Ustaz, dengan zikir itu Ustaz. Nah, caranya kita berzikir aja aja. Jangan pikir macam-macam. Tanam aja terus. Mudah-mudahan cepat masak ya. Cepat masak. Ya minimal untuk diri sendiri lah dulu gitu kan. Untuk diri sendiri ya. Ya. Kita walaupun suami istri takkan sekubur dengannya. Anak kandung takkan sekubur. Ya, tak ada. Yang akan sekubur dengan kita adalah ya'malus soleh kita. Perbuatan baik, ya'malus soleh itu, ya'mal itu amal, kerja. Soleh itu baik. Perbuatan baik itu baru muncul kalau kita bisa melihat. Nah ini yang halaman, maka disitu buat lihat halaman 5. Man ra'a, apabila melihat sesuatu di sana nampak barulah baik. Kalau enggak, ya Allah. Apa dulu kemarin kan kajian tuh 2 baris dari bawah, 3 baris dari bawah. Nah, pada halaman yang terdahulu dalam kurung yakni pada halaman 5. Apa halaman 5 itu kata kuncinya? Man ra'a, apabila melihat sesuatu wajib nampak Allah. Maka bagaimana Abu Bakar? Insya Allah kalau sampai itu pasti baik keluar. Kalau tidak nampak Allah, macam-macam keluar. Betul tak? Lagi ganteng, ini hitam. Amalnya ngomong dulu. Ini Pak Mat, tua kak goreng. Itu dia. Tapi kalau nampak Allah, maka pujiannya akan keluar. Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullah, Alhamdulillah. Itu aja keluar. Pak Amam bawa hati itu Ustaz. Bawa hati kan apa yang kita lihat itu kan di sana Allah kan gitu kan. Ya sesuai lah dalam peran hadapkan kamu kemana itu kan di sana ada wajah Allah. Iya. Ya. Seturullah, dimanapun kamu melihat, ya. Di situ nampak wajah Allah ya. Maka nampaklah kalau di level itu orang yang beramal di level syariat dan beramal tuntas. Apa maksudnya beramal syariat? Kita banyak pergi di kota Pekanbaru, masjid gagah sama seperti kita, tapi di dalamnya sapnya merah. Karena dia menengok pandangan zahir. Padahal seturullah dimanapun kamu lihat di situ ada Allah. Tak perlu dimereng-merengkan, otaknya yang diluruskan. Ini masjid dalam kita bawa terus ke Allah, semuanya Allah, semua Allah gitu Ustaz. Keyakinan ya. Dan terlihat Allah di situ tuh. Kemarin contoh yang pas tuh orang yang kita sayangi kan, udah meninggal, nampak baju, dia nampak baju, tapi makrifat kita, orangnya, akal pikiran kita, seperti itu dia melihat Allah. Jadi mau tengok tikus yang nampak Allah, hilanglah niat membunuh tikus. Jadi kita Allah. Ingat aja tuh Ustaz, kita nggak bisa membayangkan Ustaz, cuma ingat aja gitu Allah ya. Karena belum bertemu. Minimal tahu kita tuh ciptaannya. Ya. Jadi kalau tahu ciptaan, kan enak komunikasi, berarti kita satu asal. Ya. Sahabat, kenapa kau masuk ke rumah? Rumahmu kan ada. Aku mohon ya, pergilah. Jangan di sini buang tai. Enak komunikasi. Maka di kajian di level thariqah, yaqul atu alhamdulillahirabbil alamin. Yaqul ta'ala hamdi wa yaqul abdu ar-rahman rahim wa yaqul ta'ala atna alayya. Kan dijawab. Jadi hidup itu adalah masalah dalam hadis. Masalah itu tidak ada solusinya kecuali satu, yakni bermusyawarah. Kemana musyawarah yang bisa menyelesaikan masalah? Yang mengerti sumber masalah. Siapa dia? Guru yang maha musik. Kapan kita bermusyawarah? Itulah Al-Fatihah, betul? Al-Fatihah itu sholat. Kapan kita tidak bermusyawarah? Setiap detik bermusyawarah? Mau buka ini saja musyawarah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Buka atau tidak? Ngomong. Ini tingkat batin kita. Ini yang mampu sholat daim namanya. Itu sholat sebenarnya. Bukan yang 5 waktu.
Maka apabila sholat di depan itu, tidak adalah manusia kecuali baik. Kena baik terus ya. Kenapa baik? Zahiru rabbi batni. Kena zahirnya Allah di batin hamba. Maka dia tidak akan pernah berdusta. Saat kita kata-kata menyebut dusta, ini ngomong, engkau berdusta, kata dia. Betul tak? Pasti. Saat kita terbuka aurat aja, menjemur pakaian di belakang rumah karena tidak ada orang menengok, ngomong dia, iya tidak boleh. Iya. Tapi dia awak berdogi aja kan? Iya. Tak juga mampu. Ya Ustaz. Dia mata. Makanya Imam Al-Ghazali menguji murid-muridnya, apa dia? Saya mau keluar kota sebulan. Jadi yang akan menjadi guru menggantikan saya nanti, indikatornya kalian banyak nih, banyak waktu itu ada 6 orang. Apa cirinya guru? Mudah. Besok bawa ayam 1, bawa masing-masing 6 orang. Nah ujiannya apa? Silakan siapa tercepat menyembelih ayam ini dengan syarat tidak dilihat oleh manusia. Jadi ya, masih ingat kisah itu ya? Berebut kemana pergi. 5 orang berhasil dengan senang hati. Guru, alhamdulillah selesai. Terus. Yang terakhir tak bisa menyembelih. Gimana pendapatnya? Karena dia melihat Allah. Ya. Karena setiap saya mau menyembelih, Allah ada orang yang menyaksikannya. Siapa? Saya yang kau yang benar. Berarti saat yang lain itu menyembelih, dia tak jadi orang. Iya. Ya enggak. Betul. Terus kajiannya bukan. Kalau lah itu tidak ada yang dari Itu Ustaz. makanya Bu. Tidak ada orang Kalau yang benar inilah al-ilmu nur, ilmu itu cahaya. Kalau semua kita punya ilmu, teranglah semua kampungnya. Tak ada pendusta, tak ada maling, tak ada pencopet. Maka dalam kajian ma'rifat tidak boleh disembunyikan sekecil apapun itu. Beda dengan perguruan-perguruan silat. Jurus 20 kasih ke murid 18. Hak patennya 1. Nanti ditikung murid tak dapat melaan. Nanti gurunya jadi guru pula dia. Berkurang semakin lama semakin berkurang jurus. 1 tu dia. Kapan ditunjukkan? Kalau level dapat lagi mimpi kena. Beda dengan kajian ma'rifat. Pol semua. Jadi nanti ini lilin. Dan dudukkan apinya sebesar ini. Ibu bawa lilin semuanya. Diambil dari api yang sama, mempunyai api yang sama, tapi tidak kurang di sini. Seperti perumpamaan. Dia dapat nilai 1000, ibu dapat 1000, tapi tidak kurang punya kita. Begitulah kebesaran Allah. Jadi takut pula ngasih ilmu. Tak perlu ya. Itu dia. Maka dalam penjelasan kan tak ada dibahas semua. Ini bisa ini bisa buat santet, ini bisa. Tak ada disampaikan. Tak apa. Itu bedanya. Woi. Angan-angan banyak kadang-kadang gitu. Nggak, cara membawa tadi itu memikir Ustaz. Cekan awak di mana kamu melihat itu ada Allah. Ya. Contohnya Ustaz marah-marah sama saya kan marah-marah. Jadi kalau udah ada Allah marah, jadi saya tidak juga marah. Biasa kita kan melawan tuh. Tapi kalau udah di depan kita tuh orang marah, berarti kan Allah. Jadi kita tenang aja gitu Ustaz ya. Kalau Allah yang marah, karena Allah Maha tahu, pasti memang ada yang bermasalah untuk menyelamatkan kita. Makanya Bu, miskin, kaya, muda, tua, ada suami, ada tidak, ada anak atau tidak, semuanya sama. Ridwan, besok mudah-mudahan dia dapat jodoh. Katanya mau menikah dia bulan Februari. Yang dia bilang kepala dusun itu yang bisa dialog dengan kayu-kayu, jatuh dia Bu. Iya, jatuh dia Bu, tersungkur. Kami sedang ngaji, telepon. Assalamualaikum Kak. Alhamdulillah, ampun terjatuh Kak. Jadi mungkin malam ini izin tidak ngaji. Alhamdulillah saya terjatuh.
Kau dah duduk level ni apa? Menengok ikut luka. Yalah. Seringi sakit. Alhamdulillah saya jadi. Dia dulu pernah tinggal garib di Masjid Al-Jihad. Tahu tak? Hilang ondanya. Baru beli. Nelpon. Kak, alhamdulillah ondah boy hilang. Coba. Dia ngerti. Mungkin ada yang lebih patut memilikinya daripada dia. Ada Tapi hikmah kena di balik Allah, tu, dia ya. serahkan kepada Allah, gampang. 2 bulan kemudian, dia diam aja. Ya muqallibal qulub, bagi Allah mudah bolak-balikkan Ya. semua. Dah, ya. Ada orang berkelebihan rezeki, ada Pak Ji Hasan di situ Bu. Masih ingat? Makanya udah Ji, kau pergi ke sarang dia, diganti yang baru. Apa begitu? Dia tak ada minta. Bagi Allah mudah. Jadi makanya kalau sampai level itu nanti Bu, kita konsep anugerah dah paham ya? Anugerah ni anugerah namanya. Jadi ada kitab-kitabnya Bu, seimbang nanti. Nama kitabnya adalah Kasyiful Asrar. Jadi dalam kitab Kasyiful Asrar dibahas kita wajib bisa melihat mana yang datang dari Allah kepada kita, mana yang dari kita. Nah, itu harus pas kita. Di mana dilihat? Di tengah sama hatimu. Tengah hati. Hati tahu kan kemarin? Apa hati itu? Kalbu. Hah? Kan udah kemarin ya. Di halaman 2 kejemari Pak. Di halaman 3. Tak kala ruh itu masuk ke dalam tubuh Adam, maka merasai sekalian tubuh, ya kan? Yang merasai itu disebut sebenar-benar diri. Namanya nyawa, ruh. Tak kala dia keluar masuk di tubuh, roh tadi bernama tak kala dia berkehendak kepada sesuatu, bernamalah hati. Jadi hati adalah kehendak. Kita tengok di tengah-tengah kehendak tu, apa nih tengok? Mana yang dari dirimu, mana yang dari Allah kepadamu. Mana yang dari kita? Yang dari kita adalah hina. Di halaman 8 kalau salah. Kita coba tengok sikit ya. Kan tak apa Bu? Perbandingan ya. Ya, Ustaz. Mana yang dari kita? Yang dari kita pertama hina, kedua fakir, ketiga dhaif, lemah, itulah bagian dirimu. Mana yang dari Allah kepadamu? Mulia, kaya, kuat, kuasa, inilah daripada Allah kepada engkau. Maka mulia engkau itu adalah mulia Allah. Kaya engkau itu sebenarnya kaya Allah. Kuasa engkau itu kuasa Allah. Kuat engkau kuat Allah. Maka wajiblah kita mempandangkan muliamu itu dalam mulia Allah. Jadi bukan kita yang mulia. Wajib mempandangkan kayamu dalam kaya Allah. Wajib mempandangkan kuatmu dalam kuat Allah. Wajib mempandangkan kuasamu dalam kuasa Allah. Inilah yang disebut secara hakikat semata-mata anugerah Allah kepadamu. Berarti kalau tidak dikasih Allah, tidak kuat kita, tidak berkuasa kita. Itu apa kan? Kalau sampai level itu Bu memandang, mau hina, mau dipuji, biasanya. Makanya Buya Ar-Razi, kalau tidak makam ini dia, kan itu pengawalnya tuh Bu. Yang punya pistol tuh, dia tembak anaknya. Kalau tidak duduk level ini, Stres. dipecat tak kira. Buka baju tak polisi. Tapi karena masuk di level ini, dia paham. Itu anugerah Allah kepada udah. Allah buat jalan seperti itu. Maka di level ini di atas lagi, di maknikum udah ditanda tangan. Kan itu dia. Kemarin apa caranya? Tanggal sekian, sekian anak aku tembak. Kamu sanggup? Tanggal sekian, sekian kamu begini. Sanggup? Sanggup.
lahir. Nggak sanggup gugur. Usia 3 bulan, 4 bulan gugur. Oh, jadi kita ini udah tanda tangan gitu ya. Itu yang berjanji itu ya. Disebut catatan kita. Iya. Dalam surat Al-Quran itu, wah, semua nanti catatan diambil. Maka catatan-catatan itu, gorisan-gorisan ada, bahkan di telapak tangan. Ada? Bukan ramalan, tapi membaca tulisan kita. Ini aja Bu, ada yang seimbang nih, betul? Ada yang berjarak. Samakan ini dengan ini, berjarak tuh, garis tengah, garis. Betul tidak? Kalau yang seimbang begini, ini seimbang. Ibu seimbang ya? Seimbang. Dari kita. Garisnya. Garis angka 1 nih, ini angka 8. Ini angka 1 di sini pula. Itu ada kosong tuh. Seimbang. Itu dari Allah. Yang dari kita hina. Kalau disamakan posisi kelingking ya. Iya, Sama. itu. Kalau seimbang, beda-beda lagi. Mana yang lebih tinggi, sebelah kanan, sebelah kiri, beda-beda. Supaya Ridwan jangan dibilang lah omong kosong. Buka di internet, ketemu nanti itu tentang retak jari. Terus sama apa tuh? Kalau Kak? seimbang, ya dia sungguh-sungguh dalam yang dicintai, rela berkorban, Sama cinta bisa. lama. Itu dia kan. Nah, kalau sebelah kanan beda lagi, bijaksana dan arif. Sebelah kiri beda lagi, selalu berharap, macam-macam ya. Ini semuanya udah, itu kita yang buat, tidak siapa-siapa, maka tidak ada yang sama. Apa nanti bunda, kalau disuruh menggambar bukan kayak anak-anak, tapi itu tulisannya terbaca semua kita. Ibu mau menggambar nanti? Membaca Bu, ini gambar tuh anak-anak. Ada gambar gunung, ada gambar matahari, ada laut, ada kapal, ada kerikil, ada rumah, ada sawah, ada hutan. Gambar anak TK, tapi dibacanya semua. Kami di rumah tuh setiap gambar kan tuh dibaca, ketawa-ketawa akhirnya. Oh fantas, ini fantas laki dua. Harapan, ini Allah, ini mati. Beranak dua mati, beranak satu mati. Kita baca. Ini kecelakaan, ini kepatahan. Baca. Ini obatnya, ini obatnya. Nah, lahir ini mau di Al-Quran, psikologis Al-Quran, ilmu akal, semua jadi kajian balik. Jadi nanti Al-Quran ini 30 juz, itu karakter kita 30 cuma. Kita lo pernah baca Bu, juz kita? Juz berapa? Udah pernah baca? Belum. Tahun 2001, 2002 sampai 2004 kita mau tahu juz kita wajib membeli majalah Khalifah di Semarang. Itu mengetahui juz kita, juz berapa. Dan kalau tahu juz kita, dapatlah ayat pencucian darah, terapi prostat, ginjal, apapun. Ayat sedih, ayat pengobatan kita, semua persoalan kita terjawab di juz kita masing-masing. Namanya psikologis Al-Quran. Udah dibukukan. Sebab awal dari kajian Ma'rifat. Psikologis Al-Quran. Namanya MSQ. Yang dulu sebelumnya ISQ, Ari Ginanjar. Ya. Di bawah itu MSQ, Iskandar Mirza, Saiful, Tuan Rio Asli. Tinggal Jakarta. Saiful dosen yang Saiful. ITB itu bukan? Hah? Yang dosen ITB itu bukan? Iya. Saiful Karim bukan? Saiful Karim mana enggak ya? Enggak Saiful Karim dong. Enggak, ya. Saiful aja. Ya, di kajian Ma'rifat aja nonton gitu. Saiful Karim mulai lengkapnya ya. Coba MSQ. Oh, Keluar tuh nanti ya. Iskandar Mirza Saiful. Ya. Nah, kalau ibu mau dapat jus, bisa kita dari angka bisa dapat. Mama siapa namanya? Ya ikhlas bilang. Sekarang. Nama siapa? Saya mau baca. Siapa nama? Hah? Yuni. Nama lengkap. Oh, Yuniarti. Yuniarti. 10, 50, 400. T ya. Ta. Iya 400. 450, 60. 460. Coba bagi 9. Ini beda sedikit kajiannya ya. 10 tadi ya. Yuniarti ya.
10 tambah 50 tambah 400, ya 460. Buat aja juz 1. Juz 1 surah Al-Fatihah sampai ke sayakulu. Belum ada sebuah dah. Enggak. Betul? Dia 51,1 jadi juz 1. Juz 1 karena dia di angka itu. Jadi bahasa Ustaz tadi tu? Cara lihatnya satu, Satu. di ujungnya yang dilihat Ustaz. Kadang ada yang di ujung, tapi itu masih bisa diambil sebenarnya. Tapi ibu masuk di juz 1 kan? Bisa. Juz 1 apa? Berarti ayat pertamanya Al-Fatihah. Bismillah. Oh, bismillah. Ayat pertama. Ibu pandai membaca. Ibu pandai membaca. Pekah orangnya. Tengok je mata ni ngerti ibu. Ibu tanpa ayah ngajar, ini orang baik, tidak baik. Ibu paham sendiri. Betul? Seperti itu. Dan ditandai, ini mohon maaf, di dada ada tek lalat. Sampai gitu. Di batang leher ada juga tek lalat. Sebuah jauh itu ya. Sampai seperti itu. Detailnya dibahas. Baik. Maka kelemannya apa? Dalam canda dia serius, dalam serius dia canda. Itulah keraguan dulu. Jadi dia suka memasang jaringan kalau masa lalu. Sana iya sini ya. Perangkap. Iya, Bu. Iya. Sebentar. Assalamualaikum. Jadi ini baru satu kita bahas. Apa lagi kita dibaca ada pada semua terapi. Itu baru satu. Itu ilmu ma'rifatnya tu Ustaz. Berawal dari kajian makrifat. Dia dipublikasi. Jadi dia kajian ilmiah. Iya. Di mana awal kajian makrifat? Dari huruf iya. Terdapat di situ. Makanya bisa di sini tek lalat, di sini tek lalat. Jangan kita tek lalat lain bisa dibaca semua. Dan dapat ayat terapi, ibu genda, ini ayatnya ini. Ibu yang tahu nanti. Maka cara membacanya tidak boleh terputus dan tidak ada suara dan huruf kena membaca makrifat. Maka dibaca dengan pensil satu, kertas satu. Saat baca ayat, antuk tulis saja sekian antuk. Saat baca ayat panas sedikit panas. Itu cara bacanya. Apa terjadi tulis saja. Nanti ini guna ini. Itu guna saja. Dulu mau buka juz dapat juz itu wajib beli majalah Amanah. Majalah Khalifah. Merah majalah Khalifah itu berapa? Tahun 90-an itu ya sampai 2000. Banyak duit Semarang kalau Semarang katanya. Semarang itu enggak salah. Rupanya karena di Riau ini dibuka satu angkatan dulu. Ya. Di Hotel Rauda. Ini ada keluarga Hotel Rauda sini tinggal ya. Siapa tuh yang agak udah mulai pada suaminya. Itu orang pertama buka dan satu angkatan cuma serius tidak ada. Kalau ISK banyak ya. Itu tinggalkan tuh ya. Kita hanya menengok dari anugerah itu dapat. Ini orangnya Ustaz Saiful Karim dia bukan? Enggak. Iya. Dia yang menulis tentang memoriknya dulu. Maka dia kajian hakikat dia kan. Ma'rifat. Kawannya adalah Kanda Iskandar Mirza. Sekarang mungkin udah dokter, profesor mungkin gitu. Nah, Dia itu dosen tahun CB katanya. Nah, kami ketemu di tahun 2005 terakhir. Maka di Pekanbaru ini apanya Orang Pekanbaru tu ya. Lanjut. Yang dari kita tadi apa Ustaz? Nah, yang dari Allah tadi kan kaya kuat ya. Hina, Hina. fakir, dhaif, lemah. Itu kita. Berarti lawan Fakir. itu ya semuanya Hina, dari Allah. fakir, Dhaif. Lemah. Hina, fakir, dhaif, lemah. 4 tu, Bu. 4 lagi. Alif, lam, ha 4. Mim, ha, mim, dal 4 juga. Zat, sifat, asma, af'al 4 juga. Syariat, tarikat, makrifat juga 4. Lalu
hawa nafsu setan dunia. Juga empat. Af'al itu apa? Tapi yang ada acu dah. Kerja. Hah? Kerja. Kerja. Kerjanya kerja Allah. Oh, bukan dia lagi. Makanya Allah yang menghina. Itu marah pula kita. Af'al itu. Nah, kembalikan itu aja nya. Makanya kan dibilang muara kajian makrifat membuatkan hidup kita jadi tua. Apa tua? Mampu menahan ragam. Ya. Nah, gitu ya. Jadi marah orang kita tengok. Kenapa marah? Apa masalah? Tidak langsung kita marah dengan marah. Ini namanya kalau marah dengan marah, jeruk makan jeruk. Sama lah kotor kita ya. Tapi membawa ke hati capek itu bagus, Ustaz. Kadang kan seketika itu kan timbulnya marah gitu kan. Tapi membawaan capek supaya enggak. Bagaimana supaya cepat reda? Pandangan kita tuh sampai yang benar. Jangan ditengok zahir, pandang sampai ke batin. Maka nanti di halaman berapa tuh Al-Fatihah? Coba tengok ya. Al-Fatihah itu halaman berapa? Ujung alif. Setelah sholat, setelah sifat 20, ini dia halaman memasukkan sifat 20 ke tubuh, huruf kedua tubuh. Ya, semuanya Al-Fatihah ke tubuh. Halaman berapa? Ini halaman ini kayaknya. Baca bismillah. Israfihi ya inki. Halaman sekitar halaman 40-an. Tarju. Ini dia halaman 35. Jadi tidak ada lagi Bu kalau sampai level itu. Siapa yang bisa menyantet Al-Fatihah? Siapa bisa menyantet Al-Quran? Siapa bisa menyantet sifat 20? Ada lagi. Maka pandangannya Bu, coba tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Pas Ar-Rahmanirrahim, Maliki Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa makna Rabbil Alamin? Ya Muhammad, aku tahu yang zahir dan yang batin. Jadi sebelum kita memandang, pandangannya bisa zahir dan batin, berarti belum selesai Fatihah kita. Makanya ngawur kita ditipu. Iya. Maka kalau sampai level ini tidak berlaku santet pelet, apalagi hipnotis, tidak berlaku. Tak ada bacaan. Kenapa paham? Yang penting tidak bisa marah, salawat Allah. Jadi hilang marah. Kalau masih ada mak kita pasti marah. Tapi kalau nampak zahir Allah tidak pemarah. Hilangkan akunya. Berarti masih duduk kita di level kita, belum duduk di level Allah. Ya. Allah tuh maha kasih, bukan mahal tadi, mahal ada apa? Kok ayam masuk ke rumah pecah kali. Orang boleh Ustaz. Itulah. Jadi makanya Bu, yang ada nanti Bu, kalau masuk level ini, yang udah pengalaman, kita hanya banyak tersenyum aja. Itulah ikhlas ya, tingkat ikhlas Ustaz ya. Senyum tak apa lagi. Tak apa mau dipikirkan, semuanya udah ada di catatan kita. Kita cukup menunggu, makanya dibilang ingat kali Bunda, kata Buya MZ dulu, Ghazali MZ, hidup itu hanya menunggu giliran. Apa yang masuk giliran? Bukan mati. Giliran catatan tadi. Jam sekian, ini jam sekian. Kita dah tahu. Makanya kalau kita lepasnya kepada tempat itu insting kalau orang apa, tapi bukan insting. Namanya ilmu firasah. Jadi ilmu firasah itu nanti buka nama kitab Tajal Muluk. Jadi 40 hari sebelum persoalan itu sudah ada namanya ilmu gerak. Kalau di Jawa namanya ilmu kedutan. Jadi ada yang bergerak. Mau berkelahi saja kita dah paham. Kita akan berkelahi mulut, berkelahi akal pikiran, berkelahi fisik. Kita paham. Mati saja juga. Apa pernah dulu sampaikan ya? Yang paling kasar 7 hari sebelum berpisah dengan jasad. Udah paham. Mak kami lah tahu 15 hari mak. Dah tahu dia kan. Sampai dia pun dah tahu. Makanya 2 hari sebelum mati dia mohon kali antarkan ibu pulang. Dia dah tahu Ustaz ya. Udah.
pulang rumah sakit itu cuma 2 hari di rumah sini, kita ke rumah sana. Saya ingin mati di rumah sana. Kita tahu, cuma kami tidak tahu jam. Inilah rahasia. Nah, sejak 7 hari ini Bu hilang pasir kan itu Mbak bilang. Hilang pasir kan? Kamu masih ada pasir Bu? Antara bersentuhan dan tidak. Hilang pasir tuh. Masih ada pasir kan Bu? Terasa. Jadi Bu kalau kan pergi di 7 hari hilang pasir tuh. Kalau lah hilang pasir berwasiatlah cepat. Inilah kajian berlipat. Maka orang dulu pun tidak tamat SD, tapi kajiannya profesor di bidang ini. Itu. Nak pulang minggu ni nak. Kalau kalian ingin bertemu dengan emak, tidak pulang besok ke kuburan aja lagi. Tidak tamat SD. Kok tahu dia? Yang lebih jeli. Nah maka emak tu 5 hari sebelum mati tu dia puasa-puasa terus. Sakit puasa Ustaz ya? Iya dia paham. Irodat dah diambil nak. Kata nenekmu dulu rezeki emak dah habis ni. Ditanya apa mau yang mau enak pak makan apa? Tidak ada lagi. Berarti dah habis. Ibu dah puasa. Oh, dia tak minum, tapi tak dapat rasa lagi kita. Makanya orang begitu tu paham tu tak kita pribadi masing-masing tahu nanti Bu. Kita faham. Berarti nampak lagi kita Bu nanti. Rupa yang batin tu zahir ni datang. Kita faham Bu. Maka kawan-kawan ni ada kadang-kadang ada ayah kawan beriman juga ya. Tu sehari sebelum mati itu dia dah besok pagi tak usah bangun saya ya. Bangun pun dia tak akan makan ya. Kan saya bilang saya mau pasar, saya sore mau pergi. Jam 3, 4 dan perjalanan. Jam 5 berangkat. Bagaimana kalau kita puasa sebelum berangkat? Ini merah seperti orang hidup. Merah. Berkeringat. Mak kena berebut orang mendingan. Ayah juga. Kena ngerti puasa. Kalau tak ngerti kan anak-anak kan tak paham. Puasa disuntik infus. Maka kakulah tubuh. Maka tak masuklah tanda-tanda husnul khotimah. Terbelalak mata. Nanti dia tengokkan foto-foto mak seperti orang tidur. Sebab dia tidur seperti tidak dia. Ayah juga. Dan kita harus bisa ya. Jadi hilang nih rajin-rajin lah puasa ya. Siap lah kan. Besok kalau mau tak ada lah bang, abang nak bini-bini lah. Jadi orang dulu pada umumnya ikut kaji marifat tu Ustaz ya. Tak perlu yang aneh-aneh. Kalau bagi jadi enak. Makanya Dr. Sejalaluddin mati mendadak tidak dimasukkan tanda-tanda terus dalam hati. Kenapa? Karena dia tidak bisa berwasiat. Maka Rasulullah dia bermohon sebelum kematian, mohon ada sakit. Sampailah Rasulullah terbaring 3 hari 3 malam sakit. Sehingga bisa dia berwasiat. Tidak sedang duduk. Terkontui kau ni sekolah jantung kan nantinya. Jadi enggak bagus juga macam dadak tu Ustaz ya. Atur ya Bu ya. Kan kajian marifat tapi sering diselesaikan betul Bu. Aturlah kajian marifat. Lanjut. Lanjut Ustaz. Lanjut ya. Lanjut lah. Lah masuk Isa. Isa. Baru kamu mulai baru Ustaz baru. Itu dari awalnya tu nak.